Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masyarul muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Salawat dan taslim kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang semoga Allah istiqomahkan kita menjadi pengikut baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita melanjutkan pada malam hari ini membaca surah Al-Baqarah ayat 185 dan juga 186 dan 187. Masih berkaitan tentang ayat puasa, kita baca terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Kita baca 185, 186 ya. 187 mungkin bisa jamaah baca karena cukup panjang. 185 di At-Tanwir, judul kecilnya adalah kewajiban berpuasa itu adalah di bulan Ramadan. 183, 184 Allah mengatakan ayyaman ma'dudat. Ramadan itu enggak lama, Ramadan itu hanya hari-hari tertentu terbilang. 29 atau 30. Sesuai dengan bulan Hijriah kata Nabi, asyhru bulan itu kata Nabi sepertinya 10 9 atau 10 ya. 185 ini menegaskan bahwa puasa diwajibkan kepada orang-orang yang beriman pada hari-hari tertentu, ayyam ma'dudat. Dan hari-hari tertentu itu adalah bulan Ramadan. Ayat ini sekaligus memuat alasan mengapa bulan Ramadan dipilih untuk dijadikan bulan diwajibkannya puasa. Ramadan, kenapa Ramadan ini diwajibkan puasa? Ada beberapa alasan. Satu, karena bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Sehingga bulan ini menjadi mulia dan penting, maka karenanya layak dipuasai. Ramadan ini diturunkannya Al-Quran, karena semua yang berkaitan dengan Al-Quran jamaah sekalian itu jadi mulia Pak ya. Apa nih?
uh, dari malaikat yang menyampaikan wahyu Al-Quran siapa? Jibril. Kalau kita tanya, ada pertanyaan, siapa malaikat paling mulia dari sekian banyak malaikat yang jumlahnya hanya Allah yang tahu? Jawabannya tentu Jibril, penyampai wahyu Al-Quran. Apalagi itu? Bulan, dari 12 bulan, kita tanya kaum muslimin, bulan apa terbaik dari 12? Ramadan. Kenapa? Di dalamnya diturunkan Al-Quran. Ramadan 30 hari, malam yang terbaik apa? Lailatul. Kenapa? Diturunkannya Al-Quran. Nabi dari 124.000 nabi, 313 rasul, siapa terbaik? Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kepadanya diwahyukan Al-Quran. Umat manusia. Ya. Kalau kita tanya siapa umat terbaik sepanjang zaman, sepakat umat terbaik umatnya Nabi. Karena apa? Karena kitabnya kitab suci Al-Quran. Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran itu jadi terbaik. Dari malaikat, momen waktu diturunkan, bulan terbaik, malam terbaik semua, umat terbaik semua. Ya. Maka siapapun di antara kaum muslimin yang Allah pautkan hatinya dengan Al-Quran, insya Allah juga akan menjadi kaum muslimin yang terbaik. Apa kata Nabi? Khairun nasi khairukum man ta'allamal Quran. Sebaik-baik kalian, nih dari sekian kaum muslimin, itu dipilih lagi yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yang mau belajar Quran, kemudian setelah dia belajar, dia ngajarin ataupun mengamalkan isi kandungan Al-Quran, ini terbaik. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, itu maknanya adalah terbaik. Ya, siapapun dia, terbaik. Alasan kedua, Al-Quran yang diturunkan pada bulan Ramadan itu merupakan petunjuk bagi manusia dan merupakan ayat-ayat yang jelas dari petunjuk Allah dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Dan petunjuk itu adalah anugerah ilahi yang besar, sehingga karena itu bulan di mana petunjuk itu diturunkan layak dipuasai sebagai perwujudan rasa syukur. Jadi karena mengingat momentum turunnya Al-Quran, maka bulan itu layak dipuasai. Yahudi jamaah sekalian, itu puasa tanggal 10 Muharram. Kenapa? Karena mengingat momentum Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kata Yahudi kayak gitu. Ini hari Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka Musa puasa, kami pun pengikut Musa berpuasa. Nah ini dalam At-Tanwir dikatakan Allah turunkan petunjuk itu di Ramadan. Maka layaklah kemudian Ramadan itu dipuasai. Ya. Sebagai bentuk perwujudan rasa syukur. Yang ketiga, diturunkannya Al-Quran pada bulan Ramadan itu adalah pada suatu malam dari bulan tersebut yang penuh berkah, yaitu malam kemuliaan atau malam Al-Qadar. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Ya, kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Atau Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam penuh keberkahan. Kapan itu? Lailatul Qadar. Ya. Kapan Lailatul Qadar? Pindah-pindah. Ya. Nabi cuma ngasih kisi-kisi, Pak ya. Nabi cuma ngasih kisi-kisi. Taharrau Lailatul Qadri. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil. Pada malam-malam itu. Ya. 21, 23, 25, 27. Pindah-pindah.
Ya namanya Lailatul Qadar pindah. Terkadang tahun 1446 mungkin misal 27. 1447 bisa saja pindah ke 29. Pindah kayak gitu. Itulah mengapa Nabi SAW kalau sudah masuk 10 terakhir, ngapain jemaah sekalian? Nabi i'tikaf. Nabi apa? I'tikaf. Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Ya. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf di 10 terakhir Ramadan. Kenapa? Karena puncaknya di situ. Jadi puncak Ramadan semakin akhir semakin puncak. Ya. Artinya bahwa semakin berlalu Ramadan, jangan sampai semangat kita juga berlalu. Ya. Karena biasanya semakin Ramadan mau berakhir, biasanya jamaah tarawihnya mengalami kemajuan, softnya, ya. Biasanya mungkin sholatnya di soft ke-8 itu biasa kalau udah mau berakhir, ya makin maju, soft kedua, soft ketiga. Ya. Padahal klimaks Ramadan, puncak Ramadan ternyata berada di akhirnya. Disitulah Allah tetapkan Lailatul Qadar. Dan yang namanya Lailatul Qadar itu sepanjang malam. Malam itu dimulai dari tanda maghrib. Artinya bahwa jangan sampai dia katakan saya dapat Lailatul Qadar kapan? Jam 2. Tidak dibatasi waktu. Tetapi Lailatul Qadar kata Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri, malam. Berarti kalau malam dari maghrib sampai subuh. Berarti tidak ditetapkan jam 2 sampai jam 3 Lailatul Qadar. Tidak. Tetapi satu malam full. Sampai kapan kata Allah? Hatta matla'il fajar, sampai terbitnya fajar. Berakhir juga Lailatul Qadar. Nabi cuma kasih kisi-kisi di malam-malam ganjil. Namun juga tidak menutup kemungkinan bisa saja selain di malam-malam ganjil. 22 bisa, 24 bisa. Cuma besar kemungkinannya di malam-malam ganjil. Karena Nabi SAW menyatakan juga dalam hadisnya bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. 10 malam terakhir. Nah, karenanya bulan Ramadan yang mengandung malam kemuliaan itu layak untuk dikuasai. Dan yang namanya Lailatul Qadar adanya hanya di Ramadan. Tidak didapati di malam-malam yang lain, dan inilah siapa yang beramal beribadah di malam itu, maka khairun min alfi, lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Artinya jamaah sekalian, insya Allah kita tuh akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya Pak ya. Cuman pertanyaannya ketika Lailatul Qadar terjadi, kita lagi ngapain gitu? Apakah lagi tilawah? Alhamdulillah. Apakah lagi sedekah? Misal sedekah di malam. Berarti kalau mau aman ya sedekahnya tiap malam. Ya 10 malam terakhir tiap malam. Kapan bertepatan dengan Lailatul Qadar? Sedekah itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan 1000 bulan di luar daripada Lailatul Qadar. Berarti kalau mau aman, ya di 10 terakhir tarawih jalan, 10 terakhir infak jalan, 10 terakhir tilawah jalan, tilawah. Baik jemaah sekalian. Nah ini 3 alasan yang disebutkan dalam At-Tanwir Ramadan itu layak dipuasai. Pertama, Al-Quran diturunkan di dalamnya. Kedua, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Dan ketiga, karena di Ramadan ada malam kemuliaan. Ya.
Berikutnya, wahyu Al-Quran yang pertama turun di bulan Ramadan itu adalah permulaan surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ternyata ayat yang pertama turun kepada Muhammad itu ayat yang nyuruh kita ngapain Pak? Membaca, Iqra, baca. Itulah mengapa ya umat Islam ini disebut juga dengan ummah Iqra. Umat yang literasinya kuat. Ya, ada informasi yang didapatkan di WA enggak serta-merta langsung di-share, diinformasikan ke yang lain sebelum dia baca. Ya. Kelima ayat tersebut dapat dipandang sebagai fondasi pembangunan peradaban manusia karena ayat-ayat itu berisi perintah membaca yang berarti perintah mempelajari, perintah mengembangkan ilmu pengetahuan. Iqra. Dan ternyata bacaan terbaik adalah Al-Quran, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma terkadang kita, khususnya saya, ya, terkadang seringkali lebih banyak baca pesan WA. Iya, Mbak ya. Ya. Pesan WA. Masing-masing kita nih biasa di HP-nya, Pak. Itu ada belasan atau puluhan grup WA. Iya, Mbak ya. Ya. Katakanlah belasan grup WA. Kalau kita baca satu persatu, waduh, ribuan pesan yang sering kita baca. Ya. Sedangkan Allah punya pesan 6.236 pesan Allah dalam Al-Quran. Allah punya pesan 114 surah. Berarti di Ramadan ini pentinglah kemudian kita punya target. Ya. Minimal kita 1 kali khotam bacaan Al-Quran di Ramadan. Atau kita pilihlah surah-surah pilihan, kita bacalah juga terjemahannya. Ya. Baik, maka ayat pertama turun, ya, itu perintah untuk membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan perintah membaca itu umum, ya, bukan hanya yang dibaca Al-Quran, tetapi ini merupakan fondasi agar umat Islam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu apapun yang dibaca, asal ingat bismi rabbika. Ya. Karena khawatir jangan sampai ya membaca ilmu-ilmu tetapi melupakan bismi rabbika, sehingga kemudian menghasilkan pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Bacaannya banyak, tapi ternyata hasil dari bacaan bilang, oh ternyata semua agama sama. Ya. Tahun 2000-an yang menyebarkan paham semua agama sama itu kebanyakan doktor, profesor, artinya bacanya banyak, tapi mungkin lupa bismi rabbika. Bacaan harus sesuai dengan koridor ketentuan daripada syariat. Nah, pertanyaannya, kapan nuzulul Quran? Kapan Al-Quran itu diturunkan? Baik, tidak ada penegasan yang pasti di dalam Al-Quran maupun dalam hadis tanggal persis nih. Karena Nabi gak pernah bilang tanggal diturunkan Al-Quran 17 pertama kali. Namun dapat dibuat perkiraan berdasarkan data-data yang ada. Satu. Data pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Sepakat. Siapa yang bilang? Allah yang bilang. Syahrul Ramadan unzila fihi. Data kedua, Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam hari. Inna anzalnahu fi lailah. Malam. Kalau siang, nahar.
Karena dalam Al-Quran sendiri ditegaskan Allah menurunkannya pada malam yang penuh berkah atau pada malam Lailatul Qadar. 3. Al-Quran diturunkan pertama kali pada hari Senin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kenapa Nabi ini puasa sunnah sukanya Senin Kamis, kata Nabi, hari Senin hari saya dilahirkan dan hari saya pertama kali dapat wahyu. Maka saya suka puasa Senin Kamis. Ditanya hari Senin demikian. Diterangkan dalam hadis sahih ketika ditanya tentang puasa sunat hari Senin, Nabi menjelaskan hari Senin itu hari beliau dilahirkan dan hari beliau menerima wahyu pertama. Senin, berarti Ramadan malam hari Senin. Yang keempat, Al-Quran diturunkan pada hari Furqan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan." Apa-apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad pada hari Al-Furqan. Al-Furqan itu berdasarkan tafsir ulama mengatakan perang Badar. Perang Badar, bertemunya dua pasukan. Makanya saya katakan para ahli tafsir mengatakan bahwa hari Furqan di mana dua pasukan bertemu itu adalah hari perang Badar. Tetapi para ahli sejarah tidak sepakat tentang tanggalnya. Beberapa riwayat menyatakan perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, ada yang juga mengatakan pada tanggal 19 Ramadan. Baik. Ini data-data. Kita lihat data 1, 2, 3. Karena ini jelas. Ya. Dari data 1, 2, dan 3 dapat disimpulkan. Kita taruh dulu data yang keempat. Bahwa Al-Quran diturunkan pertama kali pada malam Senin di bulan Ramadan. Cuman tanggalnya diperselisihkan. Biasanya kalau kita sebutkan nuzulul Quran, biasanya tanggal berapa Pak? 17 Ramadan. Ya. Nah, lantas bagaimana dalam At-Tanwir? Akan tetapi tanggalnya diperselisihkan. Menurut banyak pendapat, tanggalnya 17 Ramadan. Menurut riwayat lain, tanggalnya 19 Ramadan. Ya. Lantas di At-Tanwir menguatkan yang mana? Di At-Tanwir saya tuliskan di sini. Ya. Memang dua pendapat ini masing-masing mempunyai landasan dan data-data yang ada. Cuman kesimpulan dari At-Tanwir yang kita baca ini mengatakan bahwa persisnya Al-Quran itu diturunkan pada malam Senin 19 Ramadan 14 sebelum hijrah. 14 tahun sebelum hijrah, karena kita tahu Nabiullah Muhammad SAW di Madinah ini 13 tahun. Ya. Yang bertepatan dengan 25 Agustus tahun 609 Masehi. 609 Masehi. Ini pendapat yang dikuatkan. Kalau ini adalah alternatif yang dianggap paling mungkin, maka kita harus menerima pandangan turunnya Al-Quran adalah pada tanggal 19 Ramadan. Jadi dalam At-Tanwir ini pun disebutkan dua pendapat, Pak. 17 Ramadan sama 19 Ramadan. Ya. Cuma kalau kita baca, ya, di sini ada ungkapan bahwa persisnya Al-Quran diturunkan pada malam Senin 19 Ramadan. Ya, 19 Ramadan. Baik. Lebih lanjut, ayat 185 ini juga menegaskan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia. 2. Sebagai bukti nyata dari petunjuk dan pembeda hak
dan batil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku-buku ilmu Al-Qur'an juga disebutkan jamaah sekalian, ya. Al-Qur'an ini turunnya 2 kali. Turunnya apa? 2 kali. Satu full juz 1 sampai juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Kemudian turun kepada Muhammad sedikit demi sedikit, ya. Dimulai pada surah Al-Alaq sampai selesai sedikit demi sedikit selama kurang lebih 23 tahun. Di sini pun dibawakan 2 pendapat, satu 17 Ramadan, pendapat kedua 19 Ramadan. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya. Barang siapa di antara kamu mengetahui masuknya bulan itu, maka hendaklah dia mempuasainya. Sebab wajibnya melaksanakan puasa Ramadan adalah diketahuinya dengan pasti bulan tersebut, bukan keberadaan di tempat. Ini makna faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya. Itulah mengapa Muhammadiyah, ya, dengan KHGT itu pengen supaya satu waktu ibadah untuk semua negara muslim yang ada di dunia. Ya. Pengen apa? Bareng-bareng puasanya. Karena bagaimanapun, ya. Kalau kita lihat buku-buku klasik, ya, berbeda, para ulama mempunyai 2 pendapat. Pendapat pertama bilang masing-masing negara punya wilayah hukum, sehingga apa yang kemudian terjadi, seringkali terjadi perbedaan mulai puasa. Di Indonesia misal dengan katakanlah negara yang tetangga, Malaysia, Singapura, Australia, ya. Tadi pagi saya lihat Australia mengeluarkan fatwa majelis ulamanya puasanya tanggal 19 Australia, ya. Di Indonesia pun demikian, dan inilah yang dipegang oleh pemerintah, bahwa untuk menentukan masuknya Ramadan harus dengan ru'yatul hilal dengan ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh Mabims. Muhammadiyah telah menetapkan, ya, bahwa Ramadan insya Allah diawali di tanggal 18, ya, 18 Februari. Artinya tanggal 17-nya sudah mulai melaksanakan tarawih, ya, sesuai dengan perhitungan Hisab. Baik. Potongan terakhir, penggalan terakhir ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan Allah tidak menginginkan kesulitan, maka dispensasi diberikan kepada beberapa kelompok. Ada yang hanya wajib qada, ada yang hanya bayar fidyah, ya. Yang wajib qada orang sakit misal, ya, ganti puasa. Ataupun orang yang sedang musafir, ganti puasa, ya. Yang bayar fidyah wanita hamil, wanita menyusui, seseorang yang lanjut usia. Kemudian di sini pun dikatakan pekerja berat yang pekerjaannya tidak ada jeda, Pak, ya. Tidak ada apa? Tidak ada jeda, ya. Walaupun mungkin kalau misal pekerja berat ini ada jeda, maka tetap dianjurkan untuk mengqadha puasa. Baik. Potongan terakhir ayat ini berbunyi, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran atasmu, serta menghendaki agar kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk yang dianugerahkan kepadamu, dan agar kamu bersyukur. Potongan ayat ini mengandung 4 penegasan. Yang pertama, Allah menghendaki kemudahan bagi manusia sebagai prinsip agama. Ya, Islam ini
Kalau ada kesulitan, seringkali hadir kemudahan. Ya. Perjalanan gak mampu puasa, ya berbuka. Ya. Bahkan ada kaidah bunyinya, kesulitan menghasilkan kemudahan. Jadi salah satu prinsip agama Islam, ya, itu memudahkan. Tetapi jangan sampai bermudah-mudah. Ya. Islam itu memudahkan, cuman jangan sampai bermudah-mudah. Pengennya ngambil pendapat yang mudah, kan berarti demikian. Yang kedua, Allah menghendaki agar bilangan puasa Ramadan dipenuhi. Ya. 29 hari, 30 hari. Ya. Artinya jangan sampai Ramadan itu kurang daripada 29 atau 30 hari. Yang ketiga, Allah menghendaki agar nama Allah diagungkan. Ya. Maka dianjurkan kemudian sebelum Idul Fitri takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana ayat 1885. 186 ini terkait apa? Terkait dengan doa. Terkait dengan doa. Ya. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Dalam Al-Quran jamaah sekalian, kalau ada ayat pertanyaan kepada Muhammad, itu biasa yang jawab Nabi Muhammad. Yang disuruh jawab siapa? Nabi Muhammad. Contoh Pak, contoh. Ada surah Al-Anfal. Bunyinya, Yas'alunaka anil Anfal. Mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang harta rampasan. Umumnya setelah ada pertanyaan, itu pasti diikuti kul. Katakan Muhammad, Al-Anfal itu demikian, demikian, demikian. Atau misal, mereka bertanya Muhammad kepadamu tentang haid. Setelah itu ada kul, katakan Muhammad, haid itu seperti ini, seperti ini, seperti itu. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Kul, hiya mawaqitu linnas, katakan. Cuman kalau doa, itu nggak ada kulnya jemaah sekalian. Seakan-akan yang jawab itu langsung Allah. Dan memang demikian. Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad, katakan aku dekat. Ya. Fa inni apa? Fa inni qarib, bukan, nggak ada katakan ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dekat. Nggak pakai kul, nggak pakai apa? Kul. Beda dengan ayat lain. Ayat ini menegaskan kedekatan Allah kepada hambanya, di mana Dia mengetahui semua keadaan. Allah mendengar semua ucapan, melihat perbuatan, memperkenankan doa dan permohonan hamba-hambanya. Mau berdoa dengan bahasa apapun, Allah tahu. Ya. Jangankan di Indonesia Pak ya. Orang tawaf di Masjidil Haram itu ada semua bahasa, betul Pak ya? Orang doa masing-masing dengan bahasanya. Lagi tawaf tuh, ada yang bahasa Turki, bahasa Afrika, bahasa ini, bahasa itu, ada bahasa Jawa, ada bahasa Indonesia. Allah nggak tahu bahasa-bahasa itu. Dan tanda keimanan bertambah, itu tandanya diantaranya banyak doa. Siapa yang banyak berdoa, berarti keimanannya bertambah. Kenapa? Kalau kita doa Pak, berarti kita yakin Allah Maha mendengar. Allah Maha mampu menyelesaikan. Allah Maha mampu mengijabah. Allah Maha mampu, Maha mampu, Maha mampu, Maha semuanya. Itu kalau kita berdoa. Ya. Gak mungkin kemudian kita berdoa kepada zat yang tidak mendengar. Artinya di satu sisi tatkala kita doa, kita yakin Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mampu mengijabah. Gak mungkin kita meminta kepada zat yang tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat, tidak mampu mengijabah, tidak mampu mengatasi problem kehidupan manusia. Gak mungkin. Ya. Gak masuk akal. Ya. Keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah bahwa dalam ayat sebelumnya Allah perintahkan puasa Ramadan. Allah perintahkan sempurnakan Ramadan.
Allah perintahkan melakukan zikir kepada Allah dalam bentuk takbir. Maka ayat ini menegaskan kedekatan Allah kepada hambanya. Allah mendengar semua pujian mereka, mengabulkan doa-doa mereka, membalas semua amal kebajikan yang mereka lakukan. Itulah kemuliaan ya, Ramadan ini dikenal juga dengan bulan doa, bulan berdoa, bulan memperbanyak doa ya, bulan memperbanyak doa. Kenapa? Ya, ayat tentang doa adanya di Ramadan ya. 183, 184, 185, 186 tiba-tiba tentang doa. 187 tentang puasa lagi. Dalam cuman doa ini ada ketentuannya. Ketentuannya ada dua, falyastajibu li wal yu'minu bi. Respon, penuhi panggilan Allah ya. Kemudian kedua, ada yang memaknanya berdoa ya, ada yang memaknanya minta dikabulkan. Maka dalam Al-Fatihah kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in dulu atau ibadah dulu, Pak? Ibadah dulu. Ya Allah, hanya kepadamu kami ibadah, hanya kepadamu kami minta. Ya, itu mana falyastajibuli. Artinya penuhi panggilan Allah. Ada panggilan azan, datang melaksanakan kewajiban. Ada panggilan Jumat, datang melaksanakan kewajiban. Ada panggilan sholat, ada panggilan puasa, ada panggilan zakat, ada banyak panggilan. Dipenuhi. Kalau demikian, Allah yang akan selesaikan. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang bekerja di kantor atau dimanapun, pasti tidak jarang tergoda untuk melakukan pengkhianatan terhadap pekerjaan dan amanah yang diembannya. Sehingga ia melakukan perbuatan menyimpang, seperti korupsi misalnya, yang menimbulkan kerugian kepada dirinya dan kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, setiap orang yang menjalankan agamanya dengan baik, setidaknya ia berdoa 17 kali sehari semalam dalam sholatnya, agar diberikan kekuatan mengikuti jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Artinya, doa bukan sekedar ritual rutinitas memohon kepada Tuhan, tetapi harus dilandasi keyakinan dan iman kepadanya sebagai zat yang maha kuasa, yang karenanya dia berhak atas pujian dan mengakui kesiapan untuk menghambakan diri kepada Allah. Allah bilang, siapa yang enggan berdoa, ya, berarti orang takabur. Orang apa? Takabur. Allah bilang, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Siapa yang enggan ibadah, enggan minta doa, maka dia takabur orangnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 187. Dulunya Ramadan itu dimulai ketika udah tidur di malam hari, Pak. Jadi siapa awal-awal Ramadan, kalau udah tidur di malam hari, udah nggak boleh makan, udah nggak boleh berhubungan. Misalnya tidur jam 8, bangun jam 12, udah tuh, udah nggak boleh makan, minum, berhubungan. Awalnya kayak gitu Ramadan. Itu inti 187. Kalau kita baca ayatnya 187, ya akhirnya dihapus ketentuan itu. Ya, akhirnya apa? Dihapus. Malam boleh makan, boleh minum, dan juga berhubungan walaupun udah tidur di awal malam. Batasannya kapan? Mulai ketika fajar, barulah tidak dibolehkan. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan tanya jawab setelah